Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afnia Ningsi, guru di SMK Negeri 1 Sutra. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 praktek coaching pembelajaran. Pada kegiatan ini ada 3 tahap yang akan saya lakukan. Pertama, kegiatan pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi, yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Nela Yulianti. Inilah video pra-observasi yang kami lakukan. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Nela? Alhamdulillah baik Bu. Tidak mengganggu Bu Nela? Tidak Bu. Oke, kalau itu saya lanjut saja Bu Nela. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, bahwasanya nanti saya akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu Nela. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan, sedikit saya jelaskan dulu apa sih tujuan kita melaksanakan kegiatan observasi ini. Jadi tujuan kita melaksanakan kegiatan observasi ini Bu Nela, kita sama-sama melihat bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan. Apa ada hal yang baik yang perlu kita pertahankan, atau ada hal yang masih kurang yang perlu kita perbaiki, di mana nanti tujuannya kita memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita Bu Nela. Oke Bu Nela, lanjut saja pada pertanyaan pertama. Pada kegiatan observasi nanti di kelas mana Bu Nela akan melakukannya? Saya akan melakukan di kelas 11 akuntansi. Itu di jam keberapa itu Bu Nela? Jam ketiga Bu, jam ketiga dan jam 4. Jam ketiga dan jam 4. Soalnya saya bisa. Oke Bu Nela, selama kegiatan observasi besok itu, apa sih tujuan yang ingin Bu Nela capai? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan di kelas akuntansi di sini, kelas 11, yaitu tentang mengoperasikan MAYOB atau komputer akuntansi pada laporan keuangan. Lalu di situ juga saya akan melihat siswa saya aktif apa tidaknya, dan saya juga di situ peserta didik mampu melakukan mengentry data dalam program tersebut. Berarti nanti ada 2 ya Bu Nela, bagaimana mereka mengobservasi MAYOB itu untuk mereka bisa mengentrikan datanya. Oke. Jadi nanti ada 2 tujuan yang ingin Bu Nela capai ya. Ya lanjut Bu Nela, selama kegiatan itu nanti, selama kegiatan observasi itu, di area mananya nanti yang lebih dititik beratkan nanti yang saya amati? Dia mungkin di bagian siswa mengolah komputer itu, mengolah aplikasi tersebut sih Bu, yang dimana siswa tersebut saya akan bagi beberapa kelompok mungkin nanti untuk mengolah aplikasi komputer tersebut. Oke. Jadi saya amati nanti bagaimana nanti siswa ini bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Oke. Jadi untuk mewujudkan itu, kira-kira apa langkah yang Ibu Nela lakukan, atau apa rencana Bu Nela lakukan untuk mengeksekusi hal tadi itu agar itu bisa tercapai? Oke Bu, mungkin ya seperti sebelumnya saya akan membagi siswa tersebut dalam beberapa kelompok gitu Bu. Karena kalau di komputer akuntansi di situ kan ada transaksi namanya, di situ ada menjurnal, lalu membuat buku besar, dan membuat laporan keuangan. Nanti saya akan bagi tiga kelompok, yang dimana satu kelompok untuk melakukan jurnal, yang satu kelompok untuk buku besar dan laporan keuangan. Nah di situ saya juga akan melihat siswa saya apakah benar langkah-langkah yang mereka kerjakan, langsung memasukkannya ke aplikasi komputer tersebut. Dan juga gimana siswa saya menampilkan atau menjelaskan langkah-langkah tersebut kepada kawan-kawannya juga. Oke, jadi Bu Nela nanti akan membagi siswanya menjadi 3 kelompok. Berarti sesuai dengan pembelajaran di PSSI ya Bu Nela, jadi membagi 3 kelompok dengan
Ujian akhirnya beda-beda ya. Iya, Di jurnal, beda-beda. di buku kas, di Iya. buku besar. Oke. Kira-kira Bu Nela untuk mewujudkan itu ada nggak nanti orang yang Bu Nela libatkan? Untuk mewujudkan itu Kira-kira ada nggak orang yang Bu Nela libatkan? yang akan saya libatkan mungkin ya teman-teman sejawatnya saja Bu, yang bisa teman-teman sejawatnya yang memperhatikan mereka dalam menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan. Jadi ya oke Bu Nela, mungkin sampai di sini kegiatan observasi kita. Saya doakan mudah-mudahan ketika kegiatan observasi kita besok itu bisa berjalan lancar. Ya, terima kasih ya Bu Nela atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam. Iya, benar. Sebelum belajar, mari kita doa. Doa online. Seperti biasa, Ibu akan menanyakan perasaan Ananda. Adapun situasi atau latar belakang praktik baik yang sudah saya lakukan adalah mengajak siswa bahwasannya belajar komputer akuntansi itu menyenangkan karena saya mengajar di kelas 2 yang nantinya mereka akan memasuki dunia kerja atau prakerin. Di sini saya memiliki keinginan untuk mereka nanti, maka sudah ada pegangan untuk prakerin nanti. Permasalahan peserta didik dalam mengaplikasikan komputer akuntansi atau mayop membutuhkan waktu yang lama dalam pemahamannya karena dia dianggap sulit. Adapun tantangan, saya upayakan untuk mengubah pembelajaran aplikasi komputer akuntansi atau mayop menjadi mudah dan menyenangkan agar menghasilkan pembelajaran optimal. Salah satunya yaitu dengan media video tutorial. Video tutorial adalah pembelajaran melalui komputer dengan menayangkan gambar bergerak disertai dengan suara, kemudian peserta didik dikondisikan untuk mengikuti alur pembelajaran yang sudah terprogram. Tujuan video tutorial yaitu memberikan pemahaman secara tuntas kepada peserta didik mengenai materi dapat dipelajari baik secara tatap muka maupun tugas mandiri. Dan di sini siswa pun saya suruh melakukan pembuatan tutorial aplikasi komputer sendiri-sendiri serta menjelaskan dalam bentuk video di sosial medianya. Siswa bisa lebih paham lagi dan menyenangkan karena mereka sendiri yang melakukan dan menjelaskan aplikasi komputer tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani. Dan saya Bunga Aulia, Ingin membahas materi tentang Jurnal Umum. Berikut pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah Selain itu, jurnal umum juga bertujuan untuk mempermudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afnia Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini saya sudah dibersamai oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sylvia Andayani dan rekan sejawat saya, Ibu Nela Yulianti. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya. Inilah video pasca observasi yang saya lakukan. Apa kabarnya Bu Nela? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Apakah saya mengganggunya? Tidak Bu. Oh iya, sekarang kita begitu ya Bu Nela. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Bu Nela karena sudah berkesempatan untuk hadir, karena sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu Nela, bahwa saja sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Iya. Oke Bu Nela, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol sedikit mengenai kegiatan pembelajaran yang Ibu Nela lakukan kemarin. Jadi hari ini kita melakukan coaching pasca observasi, di mana kemarin Ibu telah melaksanakan pembelajaran dan saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, dari obrolan ini nanti apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan di obrolan ini yaitu Bu, tentang pembelajaran saya di kelas, lalu strategi saya dalam mengajar. Jadi Ibu mengharapkan nanti bagaimana proses pembelajaran itu mendapatkan masukan dari saya, karena saya sebagai pengamat kemarin. Oke, Bu Nela. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan Bu Nela setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin? Perasaan saya lega sih Bu, karena pembelajaran yang kemarin tidak seperti biasanya Bu, karena pembelajaran kemarin saya mempersiapkan dengan baik. Kalau biasanya tanpa persiapan, karena kemarin observasi ya benar-benar saya persiapkan. Oh, jadi perasaan Bu Nela sudah lega ya, karena sudah mempersiapkan. Sementara pelajaran harian biasa-biasanya tidak mempersiapkan. Oke. Kemarin pas pra observasi bukan menyampaikan kepada saya itu tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajarannya, apa sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin Bu, sudah tercapai untuk kedua tujuan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah kalau sudah tercapai. Nah, kemudian sekarang mengenai strategi. Untuk strategi, kemarin Ibu kan menyampaikan saya itu ada strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Selama kegiatan pembelajaran kemarin, strateginya gimana? Berjalan atau tidak? Strategi yang saya gunakan sudah berjalan Bu, tapi mungkin ada sedikit yang ada juga yang tidak tercapai sih Bu, sedikit kendala gitu Bu. Oke, jadi strategi yang direncanakan kemarin ada beberapa bagian yang telah sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sesuai dengan Ibu sampaikan tadi, ada beberapa yang belum tercapai. Nah, kira-kira nanti ke depannya apa langkah yang akan Ibu Nela lakukan agar strategi itu dapat tercapai? Mungkin strategi yang saya lakukan yaitu pertama ya Bu, ya mempersiapkan diri dalam mengajar, perencanaan yang matang. Lalu yang kedua mengkondisikan kelas gitu Bu, mengkondisikan kelas untuk menggunakan media pembelajaran agar suasana kelas juga lebih mencair lagi Bu, dan anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, jadi Bu Nela nanti untuk mengatasi hal yang demikian, Bu Nela akan mempersiapkan diri tentunya agar siswa itu lebih semangat nanti dalam mengikuti pembelajaran. Oke, coba sekarang Bu Nela ceritakan dalam proses pembelajaran tadi, dalam proses pembelajaran kemarin, menurut Bu Nela apa sih hal yang telah baik yang telah Ibu Nela lakukan, yang perlu Bu Nela pertahankan, dan hal yang masih kurang yang tentu akan diperbaiki? Mungkin rencananya ya rencananya Bukan yang hal yang sudah baik yang Bu Nela lakukan, apa yang hal yang baik? hal
persiapan tadi, persiapan di kelas dengan secara matang gitu ya Bu ya. Kan kalau sehari-hari biasanya tidak seperti itu karena kita melakukan observasi, memang benar-benar secara matang, dipersiapkan secara matang, lalu ya membuat briefing atau media pembelajaran Bu yang lebih inovatif lagi biar anak-anak di kelas lebih senang lagi, semangat lagi belajar dan mencairkan suasana gitu. Oke, seperti itu strategi nanti yang Iya. Nah, untuk masalah untuk rencana tadi tentu perlu eksekusinya ya. Iya. Apa rencananya Bu akan melakukan itu? Rencananya rencana eksekusinya gitu ya Bu ya. Membuat media pembelajaran itu mungkin ya setelah bekerja atau dengan teman sejawat, belajar juga dengan teman sejawat gitu Bu. Oh, berarti rencana nanti untuk perbaikan itu akan melakukan bagaimana cara membuat media yang inovatif, Iya. jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat itu dilakukan jam pulang sekolah agar tidak mengganggu kegiatan PBM. Nah, ya, luar biasa sekali Bu Nela. Jadi dari pembicaraan ini banyak sekali poin yang saya dapat Bu Nela. Pertama, di mana kegiatan pembelajaran itu kita harus ada persiapan yang lebih matang, mulai dari media pembelajaran, kemudian ada SDP-nya juga, di mana siswa itu bisa antusias lagi, semangat lagi, apalagi kita ya Bu ya di teknik, Masya Allah itu Bu kalau jam terakhir ya Allah, ya pokoknya kita sebagai guru bisa lah untuk membangkitkan semangatnya. Jadi harapan saya ke Bu Nela untuk kedepannya lebih semangat lagi, pokoknya setiap pembelajaran harus disiapkan, bukan hanya sekedar observasi saja ya Bu Nela ya. Nah, jadi Bu Nela saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Banyak yang kurang saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pasca observasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Sekarang saya minta kepada pengajar praktik saya yaitu Bu Sufiandayani untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Kepada Bu Sofia, disilakan. Oke, terima kasih ya Bunia. Tadi saya sudah melihat percakapan pasca observasi Bunia dengan rekannya. Jadi tadi itu sudah sudah ada tentang 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, juga ada 8 kriteria di sana. Yang pertama untuk menentukan tujuan sudah. Tadi pun saya lihat Ibu Nia tidak menggurui rekannya sejawatnya. Percakapannya sudah terjadi 2 arah, lalu ada mendengarkan, mengulang, juga merangkum. Juga ada pertanyaan yang menggali. Selanjutnya juga dihasilkan tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh rekan sejawat Ibu. Namun tadi saya lihat kesimpulannya, Ibu yang memberikan, seharusnya diberikan oleh CGPD. Nah, terus di dalam coaching tadi saya juga melihat Ibu tidak menyampaikan hasil catatan observasi Ibu yang dilakukan kepada rekan Ibu. Jadi rekan Ibu kurang paham bagaimana sih yang sudah Ibu lihat, apakah yang kurang, yang lebih, atau yang harus dipertahankan. Kalau tadi kan hanya dari rekan kerja, bukan dari Ibu yang mengerti gitu. Sekian. Demikianlah hasil refleksi yang dilakukan oleh Ibu PP saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.